Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua dimanapun berada. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Bersama Kana langsung dari Studio Smart School Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Generasi smart, berkarakter, cerdas. Oke adik-adik, masih dalam persiapan UTBK 2026 yang hari ini tinggal 4 hari lagi untuk pelaksanaan di hari H, yakni tanggal 21 April 2026. Nah, kalau sebelumnya bersama Karana dalam subtes pengenalan matematika, dan khusus hari ini kita akan bersama Karana dalam subtes pengetahuan kuantitatif, di mana pengetahuan kuantitatif memiliki 20 soal dan harus diselesaikan dalam 20 menit. Otomatis kan rata-ratanya adalah 1 menit ya. Jadi adik-adik pastikan memiliki banyak trik atau banyak alternatif penyelesaian dari setiap soal yang diberikan agar bisa mengerjakan soalnya dengan lancar. Oke, langsung saja kita mulai untuk pembahasan soal yang berkaitan dengan pengetahuan kuantitatif. Nah, adik-adik perhatikan soal yang nomor 1. Yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan mutlak 2x dikurang 3 lebih kecil dari 5. Nah, kalau misalkan adik-adik mendapatkan soal yang berkaitan dengan pertidaksamaan mutlak, maka adik-adik ingat 3 konsep ini. Nah, jadi karena tuliskan sedikit materinya. Yang pertama, ketika mendapati bentuk mutlak fx lebih kecil, boleh lebih kecil sama, kemudian dari A, maka cara cepat untuk menyelesaikannya adalah ambil minus A kecil sama dengan fx kecil sama dengan A. Nah, tinggal adik-adik menyederhanakan bentuknya sehingga dapat nilai penyelesaian dari X. Nah, berikutnya untuk bentuk kedua yaitu mutlak fx lebih besar atau sama dengan A. Kemudian penyelesaiannya adalah kalau misalkan sebelah kiri berupa fungsi, kemudian sebelah kanan itu berupa bilangan. Nah, penyelesaiannya berupa fx lebih kecil atau sama dengan minus A atau fx lebih besar atau sama dengan A. Nah, kemudian juga tinggal kita sederhanakan. Nah, kemudian bentuk yang ketiga yaitu mutlak fx lebih kecil atau lebih besar dari gx. Nah, maka pola penyelesaiannya adalah kuadratkan kedua ruas. Berarti f kuadrat x, kemudian tinggal kita ikuti pertidaksamaannya. Kalau kecil menggunakan kecil, kalau besar menggunakan besar. Nah, kemudian g kuadrat x. Gitu ya. Nah, kalau kita melihat soalnya, maka kita bisa mengetahui bahwa bentuk yang diberikan adalah bentuk yang pertama. Nah, sehingga kita ikuti pola untuk yang pertama, yaitu kita langsung minuskan yang negatif 5. Kita bawa ke sebelah kiri jadi negatif 5. Karena tandanya kecil berarti kecil saja, tidak pakai sama dengan ya. Kemudian fx-nya yaitu 2x dikurang 3 lebih kecil dari 5. Nah, yang dibutuhkan adalah X, sehingga kita melihat bagaimana cara kita agar yang ruas tengah menjadi X saja. Sehingga yang pertama kita lakukan adalah ketiga ruas itu kita tambah dengan 3. Nah, sehingga kalau ditambah 3, yang sebelah kiri tinggal minus 2 lebih kecil dari 2X, kemudian lebih kecil dari 8. Nah, masih berbentuk 2X, sehingga berikutnya tinggal kita bagi ketiga ruas dengan 2. Masing-masing dibagi 2 sehingga kita peroleh hasil yaitu minus 1 kecil dari X kecil dari 4. Maka langsung kita peroleh hasilnya yaitu opsi Charlie ya. Oke, semoga dapat dipahami. Oke, jadi yang paling diperhatikan adalah bentuk dari pertidaksamaan yang diberikan. Pastikan yang fungsinya itu berada di sebelah kiri, kemudian setelah itu adik-adik perhatikan tanda pertidaksamaannya. Oke, nah kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal nomor 2 masih berkaitan dengan fungsi. Nah, kita lihat diketahui fungsi f inverse x. Nah,
yaitu sama dengan 4x ditambah 1 dibagi dengan x dikurang 3, dan gx sama dengan 2x dikurangi dengan 16. Nah, maka berapakah nilai dari G komposisi dari F6? Oke, jadi di sini ada dua materi yang diberikan, yakni terkait dengan inverse dan juga fungsi komposisi. Nah, sedikit review kembali terkait dengan materi ini. Kalau definisi atau konsep dari komposisi itu sendiri, berarti kalau kita memiliki F komposisi G, X, nah itu berarti F, G, X. Berarti kita selesaikan dari belakang ya. Nah, kemudian berikutnya untuk fungsi inverse, berarti kalau kita memiliki Fx itu sama dengan Y, maka hasilnya atau F inverse-nya adalah kita tinggal mengganti posisi antara X dengan Y. Nah, juga untuk soal ini kita menggunakan sifat-sifat, yaitu kalau ada fungsi inverse, kemudian kita inverskan kembali, maka fungsi tersebut akan kembali ke bentuk semula. Nah, juga ini ada trik khusus untuk inverse fungsi yang berbentuk seperti yang diberikan di soal ya. Nah, yaitu kalau misalkan bentuk fungsinya berupa AX ditambah dengan B dibagi dengan CX ditambah dengan D, maka fungsi inverse-nya yaitu, nah, tinggal kita balik posisi A dengan B, kemudian kita tukar tandanya ya. Jadi kalau misalkan dari positif nanti jadinya negatif, kalau dari negatif nanti jadi positif. Sehingga hasilnya adalah minus DX ditambah dengan B dibagi dengan CX dikurangi dengan A. Nah, kalau kita perhatikan soal di atas, sebelum kita mendapatkan nilai dari yang ditanyakan, maka kita upayakan fungsi F inverse itu kembali ke fungsi semula. Nah, sehingga kita harus inverskan kedua ruasnya, gitu ya. Jadi kita inverskan ini pakai sifat-sifat inverse, begitupun yang sebelah kanan. Sehingga kita peroleh nilai yaitu Fx. Nah, kemudian kalau kita inverskan mengikuti pola yang kalian jelaskan tadi, akan diperoleh bentuk yaitu dari minus 3 menjadi positif 3x, kemudian selanjutnya tetap, kemudian x, kemudian 4 lagi kita tukar ke bawah, berarti jadi negatif 4. Nah, sudah dapat fungsi fx, berikutnya tinggal kita mencari berapa nilai dari G F6. Oke, berarti kalau G F6, berarti kita menyelesaikan hasil dari komposisi fungsi ini dari belakang ya. Maka kita ganti dulu F6-nya. Nah, berarti kalau misalkan kita ganti F6, itu maknanya ganti X menjadi 6 di fungsi Fx. Sehingga kita peroleh bentuk yaitu, oke, untuk fungsi F6 kan jadinya 3 kali 6, kemudian ditambah dengan 1 dibagi dengan 6 dikurangi dengan 4. Sehingga diperoleh bentuk yaitu G, kemudian diperoleh 3 kali 6, 18 ditambah 1 sama dengan 19, kemudian 6 dikurangi dengan 4 yaitu 2. Nah, sehingga kita mendapatkan bentuk G 19 dibagi dengan 2. Nah, sehingga untuk menyelesaikannya berarti kita ganti lagi X-nya di fungsi G menjadi 19 per 2. Nah, untuk bentuk ini adik-adik tidak perlu untuk menyederhanakannya, langsung kita substitusi nilai 19 per 2 ke fungsi Gx. Sehingga diperoleh yaitu, nah, polanya adalah 2x, berarti 2 kali, berarti di sini 2 kali 19 per 2, kemudian ikuti polanya yaitu dikurangi dengan 16. Nah, di sini kita bisa mencoret antara 2 dengan 2 ya. Oke, ini tadi dikurangi 16, sehingga ini coret-coret kita peroleh yaitu 19 dikurangi dengan 16, maka hasil akhirnya adalah 3. Oke, maka opsinya adalah error. Oke, semoga jelas untuk fungsi inverse dan komposisi. Oke, sekadar informasi juga bahwa di tahun 2005 fungsi inverse dan komposisi itu tidak dibahas, sehingga besar kemungkinan fungsi inverse dan komposisi itu akan naik di 2026 ini. Karena fungsi inverse dan komposisi adalah salah satu topik yang sering muncul dalam UTBK.
Oke, jadi pastikan adik-adik untuk memahami konsepnya ya. Oke, selanjutnya kita ke soal yang ketiga. Oke, nah soal yang ketiga ini berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kalau kita lihat soalnya, kita hanya diberikan 2 persamaan. Jadi adik-adik perlu memahami konsepnya bahwa kalau kita memiliki persamaan linear 3 variabel, untuk mendapatkan nilai variabelnya, yaitu misalkan variabel X, Y, Z, maka minimal kita mencari mendapatkan 3 persamaan untuk mendapatkan masing-masing nilai dari variabelnya. Nah, sehingga kalau kita perhatikan, maka persamaan yang diberikan di sini itu tidak cukup untuk menentukan berapa nilai X, berapa nilai Y, berapa nilai Z secara masing-masing atau secara sendiri-sendiri. Sehingga kita bisa menggunakan trik, yaitu mengkombinasikan persamaan tersebut, apakah ditambah ataukah dikurang atau yang lainnya, sehingga langsung dimunculkan bentuk persamaan, yaitu X ditambah Y ditambah dengan Z. Nah, kalau kita perhatikan dari masing-masing koefisiennya, ternyata untuk X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 14, kemudian persamaan kedua yaitu 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 10. Nah, kalau kita coba untuk menjumlahkan 2 persamaan ini, akan diperoleh bentuk yaitu 4X ditambah dengan 4Y ditambah dengan 4Z sama dengan 24. Nah, karena yang dibutuhkan adalah X tambah Y tambah Z, maka persamaan ini kita kembali bagi masing-masing dengan 4. Sehingga diperoleh bentuk yaitu X ditambah Y ditambah Z sama dengan 6. Oke, berarti opsinya adalah Bravo ya. Oke, jadi untuk SPLTV adik-adik jeli dalam melihat soal-soalnya ya, dan mengkombinasikan setiap persamaan yang diberikan. Oke, nah kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal nomor 4. Oke, masih berkaitan dengan fungsi ya. Nah, kita lihat untuk soal nomor 4 diberikan garis Y sama dengan minus 3X ditambah dengan N, menyinggung kurva parabola Y sama dengan 2X kuadrat ditambah X ditambah 1. Yang ditanyakan untuk soal ini adalah nilai N yang memenuhi. Nah, sehingga di sini kita diberikan clue yaitu 2 garis yang saling bersinggungan. Jadi konsep dari 2 garis yang bersinggungan, garis apapun yang bersinggungan ya, entahkah garis linear dengan linear, garis linear dengan parabola, parabola dengan parabola, ataupun parabola dengan yang lainnya, maka berlaku yaitu Y1 sama dengan Y2. Nah, karena ini kan ada parabolanya ya, berarti juga berlaku yaitu nilai diskriminannya akan sama dengan 0. Nah, bersinggungan di sini dalam arti bahwa kedua garis tersebut tepat berpotongan di satu titik ya. Oke, sehingga kita jabarkan dulu untuk bentuk yang pertama yaitu Y1 sama dengan Y2. Oke, misalkan Y1 sama dengan Y2, adik-adik boleh memilih yang mana yang sebagai Y1, yang mana yang sebagai Y2. Nah, karena ini saya jadikan Y1, kemudian ini yang saya jadikan Y2. Tapi ini tidak ada aturan ya, boleh terbalik ya, yang mana yang mau kita jadikan Y1 dan Y2. Nah, berarti kalau yang ini maka diperoleh bentuk yaitu 2X kuadrat ditambah X ditambah 1, ini sama dengan minus 3X ditambah dengan N. Nah, sampai di sini berarti kita arahkan ke ruas kiri atau nolkan salah satu ruasnya ya, sehingga kita peroleh bentuk 2X kuadrat ditambah minus 3X, kalau dia pindah ruas jadinya positif 4X, positif 3X, sehingga totalnya adalah 4X, kemudian ditambah 1, kemudian dikurangi dengan N. Jadi N kalau pindah ruas jadinya negatif N ya. Nah, sehingga sudah dapat persamaan kuadratnya. Nah, tinggal kita tentukan nilai dari diskriminannya. Nah, adik-adik diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4AC. Nah, berarti dari sini kita
ketahui bahwa nilai dari A pada persamaan kuadrat itu adalah koefisien dari X yang berpangkat 2. Berarti A-nya itu sama dengan 2, kemudian B-nya itu sama dengan 4, dan C itu sama dengan 1 dikurangi dengan N. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, tinggal kita substitusi setiap nilai A, B, C yang kita peroleh ke dalam rumus diskriminannya. Maka diperoleh bentuk yaitu B-nya sama dengan 4, berarti 4 kuadrat, kemudian dikurang 4 kali, A-nya 2, kemudian C-nya yaitu 1 dikurangi dengan N. Nah, yaitu hasilnya sama dengan 0. Karena syarat kalau misalkan dia bersinggungan itu diskriminannya sama dengan 0. Maka di sini kita samakan dengan 0 ya. Oke, maka berikutnya kita jabarkan untuk memperoleh nilai N. Jadi kalau misalkan ada satu persamaan yang hanya tersisa satu variabel, maka itu bisa kita cari nilai variabelnya. Oke, berarti 4 kuadrat itu sama dengan 16 dikurangi dengan ini 4 kali 2, kemudian kita kalikan dengan 1, kemudian nanti kita kalikan dengan negatif N. Maka diperoleh bentuk yaitu negatif 8, kemudian negatif 8 dikali dengan negatif N yaitu positif 4N sama dengan 0. Nah, ini kan kita memiliki bentuk yang bisa kita sederhanakan, yaitu 16 dikurang 8 hasilnya sama dengan 8 ditambah 4N sama dengan 0. Nah, karena kita ingin mencari nilai N, maka 8-nya kita pindah ruaskan sehingga berubah menjadi minus 8. Nah, sisa N sama dengan minus 8 dibagi dengan 4 yaitu sama dengan minus 2. Maka diperoleh hasil yaitu alfa. Oke, semoga jelas untuk soal yang keempat. Nah, selanjutnya kita ke soal yang kelima. Nah, soal yang kelima ini juga adalah salah satu materi yang selalu muncul tiap tahun dalam UTBK, yakni tentang barisan dan deret, apakah itu aritmatika atau geometri ya. Nah, jadi kalau kita lihat soalnya, jika K tambah dikurangi 2, kemudian K dikurang 6, dan 2K ditambah 3 adalah 3 suku pertama barisan geometri. Ini ada clue-nya bahwa barisan geometri. Maka berapakah nilai K yang memungkinkan? Oke, berarti adik-adik kalau misalkan kita memperoleh 3 suku pertama, oke, maka adik-adik bisa mengingat konsep ini ya, yaitu 3 suku pertama untuk barisan geometri, maka berlaku rumus yaitu U2 pangkat 2 sama dengan U1 dikali dengan U3. Nah, berarti ini bisa kita misalkan sebagai U1, ini U2, kemudian ini U3. Jadi adik-adik tinggal mengikuti pola dari rumusnya. Sehingga kita peroleh bentuk yaitu, nah polanya kan adalah U2 pangkat 2, berarti K dikurangi dengan 6 pangkat 2 sama dengan suku pertama, kemudian dikalikan dengan suku ketiga, berarti K kurang 2 dikali dengan 2K ditambah dengan 3. Nah, berikutnya kita tinggal sederhanakan bentuknya ya. Nah, di ruas kiri kita dihadapkan pada kuadrat 2 suku, berarti semoga masih diingat polanya ya, yaitu K kuadrat, kemudian 2 kali minus 6 dikali dengan K, berarti minus 12K, kemudian minus 6 pangkat 2, berarti positif 36. Kemudian ruas kanan lagi kita sederhanakan, maka ini kita pakai perkalian pelangi ya, yaitu K kali 2K, kemudian K kali 3, kemudian minus 2 kali 2K, kemudian minus 2 kali 3. Maka akan diperoleh bentuk yaitu ini 2K kuadrat, kemudian K dikali plus 3 berarti plus 3K, kemudian minus 2 kali 2K berarti minus 4K, kemudian minus 2 kali 3 berarti minus 6.
Nah, berikutnya tinggal kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. Nah, kalau kita lihat angka-angka yang diberikan, ini akan mengarah kepada bentuk persamaan kuadrat. Ya, karena memiliki satu persamaan dengan pangkat tertinggi yaitu 2. Sehingga kalau misalkan di persamaan kuadrat, maka kita nolkan di salah satu ruas. Maka kalau kita perhatikan yang pangkat 2, maka karena sarankan kita nolkan yang ruas kiri. Sehingga kalau misalkan yang K kuadrat ke sebelah, itu menjadi minus K kuadrat. Sehingga yang sebelah kanan tersisa K kuadrat. Nah, kemudian berikutnya, minus 12K pindah ke sebelah. Ini tadi hasilnya sisa minus K. Berarti kalau ditambah dengan 12K, kita akan peroleh bentuk yaitu ditambah 11K. Nah, kemudian 36 pindah ke ruas kanan jadinya minus 36. Kemudian dikurangi dengan 6 yaitu minus 42. Nah, berikutnya tinggal kita faktorkan ya. Oke, jadi karena harap adik-adik menguasai bagaimana memfaktorkan dalam persamaan kuadrat, karena pemfaktoran itu cukup sering digunakan. Gitu ya. Jadi kalaupun materinya bukan terkait dengan persamaan, kadang untuk konsep matematika lainnya, kita dihadapkan pada bentuk persamaan kuadrat. Jadi adik-adik harus bisa untuk menarik akar-akarnya ya. Oke. Sehingga kalau misalkan kita faktorkan, kalau misalkan kita dapati bentuk persamaan kuadrat di mana A-nya sama dengan 1, maka adik-adik langsung buka aja 2 kurung seperti ini. Kemudian kita tulis di sini K dan K. Nah, kemudian kita perhatikan nilai C-nya. Nah, nilai C yang diberikan di sini kan adalah negatif. Sehingga kita kasih di sini 1 plus 1 min. Nah, tinggal kita cari berapa dua angka yang kalau kita kalikan hasilnya sama dengan 42, kalau kita selisih dari dua angka tersebut adalah 11, sesuai dengan nilai dari B ya. Nah, angka tersebut adalah 14 dengan 13. Nah, sehingga karena di sini nilai K-nya, nilai B positif, berarti 14-nya harus berada di tanda positif, kemudian yang 3 di tanda negatif. Gitu ya. Nah, tinggal kita sederhanakan bentuknya. Nah, kita peroleh bentuk yaitu dua angka yang dikalikan hasilnya sama dengan 0, berarti salah satunya pasti 0. Berarti K ditambah 14 sama dengan 0, maka kita pindah ruaskan, diperoleh K sama dengan negatif 14, atau kalau K kurang 3 sama dengan 0, kita pindah ruaskan juga minus 3-nya, jadi positif 3. Nah, maka nilai K yang mungkin dalam barisan ini adalah positif 3. Maka jawabannya adalah bravo. Oke, adik-adik semoga jelas untuk yang nomor 5. Nah, selanjutnya kita ke soal yang ke-6 untuk hari ini. Oke, masih terkait dengan barisan. Nah, jadi untuk soal nomor 6, itu kita diberikan suatu barisan bilangan real yang memenuhi persamaan. Oke, nah kemudian untuk setiap bilangan asli N dan B4, atau bisa kita katakan suku keempatnya, yaitu minus 8. Nah, berapa banyak dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Nah, jadi kalau misalkan dalam soal entah KPM atau PK, kalau dia termasuk barisan aritmatika atau geometri, biasanya diberitahukan secara tersurat dalam soalnya. Nah, sehingga kalau misalkan dalam sebuah barisan kita tidak diberikan secara tersurat apakah dia masuk aritmatika atau geometri, maka adik-adik jangan langsung menarik kesimpulan bahwa itu aritmatika atau geometri. Gitu ya. Nah, namun kalau triknya di PK, kalaupun tidak diberitahukan, maka kita ikuti aja pola atau rumus yang diberikan. Karena kalaupun tidak diberitahu, maka dikasih polanya ya, seperti soal di atas. Diberikan rumus polanya yaitu BN ditambah 1 sama dengan 2 dikurang 5 BN. Nah, sehingga ini juga ada tambahan informasi, yaitu B4 sama dengan minus 8. Gitu ya. Nah, sehingga triknya adalah untuk mencari B3-nya, kita lihat kira-kira N sama dengan berapa yang bisa kita ambil sehingga memunculkan B3. Nah, N yang bisa dipilih itu adalah N sama dengan 3. Oke, berarti untuk pernyataan pertama kita cek, ambil N sama dengan 3, berarti kita akan peroleh bentuk yaitu,
Oke, ikuti aja polanya. Berarti N tambah 1 berarti di sini B4 sama dengan 2 dikurang 5B3. Nah, karena yang dibutuhkan adalah B3, maka minus 5B3 kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Diperoleh bentuk yaitu positif 5B3 sama dengan 2 dikurangi dengan B4. Nah, kita jabarkan lagi 5B3 sama dengan 2 dikurang B4 yaitu minus 8. Berarti ketemu di sini minus 8. Kemudian 5B3 sama dengan 2 dikurang minus 8. Minus ketemu minus akan merubah tandanya menjadi positif. Sehingga hasilnya sama dengan 2 tambah 8, 10. Sehingga kita peroleh B3 yaitu sama dengan 2. Oke. Sehingga untuk pernyataan pertama, B3 merupakan bilangan bulat dan 2 itu merupakan bilangan bulat. Karena bilangan bulat itu terdiri dari positif, negatif, dan juga 0 ya. Oke. Maka pernyataan pertama benar. Nah, sekarang kita cek yang pernyataan kedua. Nah, langkahnya sama yaitu kita mencari nilai N mana yang bisa kita ambil sehingga mendekatkan kita pada B5. Nah, berarti yang bisa kita ambil yaitu N sama dengan 4. Maka ikuti kembali polanya, maka akan diperoleh yaitu B5 sama dengan 2 dikurang 5 kali B4. Nah, berarti di sini 2 dikurang 5 kali B4-nya tadi sudah diperoleh yaitu minus 8. Oke, kita jabarkan lagi diperoleh 2 minus 8 dikali dengan minus 5 berarti positif 40. Maka hasilnya sama dengan 42. Nah, berarti untuk pernyataan kedua ini bernilai salah. Karena hasilnya harusnya adalah 42. Nah, selanjutnya untuk pernyataan yang ketiga. Oke, B 2026 merupakan bilangan negatif. Nah, adik-adik bayangkan kalau misalkan kita akan mencari sampai 2026, maka kita akan menjabarkan nilai N dari N sama dengan 4 sampai N sama dengan 25. Nah, sehingga untuk menentukannya, kita pakai penalaran di sini ya. Nah, dengan memperhatikan suku-suku dari barisan yang sudah diperoleh. Nah, barisan yang sudah diperoleh kan ada B3, kemudian B4, B5. Nah, kemudian B3 tadi itu nilainya adalah 2, kemudian B4 itu nilainya adalah negatif 8 dan B5 itu 42. Nah, kalau misalkan kita teruskan ini, maka suku-suku yang berada di posisi ganjil hasilnya akan positif. Sementara untuk suku-suku yang berada di urutan genap hasilnya akan negatif. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa untuk suku 2026 juga akan negatif. Nah, berarti pernyataan ketiga bernilai benar ya. Oke. Nah, selanjutnya tinggal kita cek untuk pernyataan yang keempat. Nah, ini juga sama halnya dengan yang ketiga. Kalau kita hitung satu-satu nilai N-nya maka akan terlalu panjang ya. Maka kita lihat dulu, kita munculkan U41-nya ya, suku ke-41. Berarti kita ambil N sama dengan 40, kita ganti ke rumusnya, yaitu kita peroleh B41 sama dengan 2 dikurang 5B40. Nah, kemudian kita munculkan lagi yang B38, berarti kita ambil nilai N sama dengan 37. Maka diperoleh B38 sama dengan 2 dikurang 5B37. Nah, berikutnya kalau kita kurangkan, maka 2 di sini akan habis. Kemudian berikutnya kita peroleh bentuk yaitu B41 dikurang B38 diperoleh bentuk yaitu minus 5B40 kemudian ditambah dengan 5B37. Nah, sama-sama mengandung perkalian 5 berarti kita faktorkan minus 5-nya kita bawa ke depan. Kemudian di sini sisa B40 ditambah dengan B37. Nah, sebuah bilangan yang bisa dikali dengan minus 5 maka pasti juga akan
merupakan kelipatan 5. Gitu ya. Jadi meskipun kita belum mengetahui B40 tambah B37 itu hasilnya sama dengan berapa. Oh ya, di sini negatif ya. Karena negatif ketemu negatif nanti jadi positif. Nah, pasti bilangan ini juga merupakan kelipatan 5. Jadi bisa kita tarik kesimpulan dari bilangan ini akan dikali dengan minus 5. Jadi pasti akan merupakan kelipatan 5 juga. Gitu ya. Oke, semoga jelas untuk soal nomor 6. Nah, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Oke, nah kita diberikan soal yang berkaitan dengan statistika lagi ya. Oke, nah kalau di PM biasanya kita lebih ke interpretasi data. Nah, untuk di statistika, di PK, biasanya kita lebih banyak soal-soal yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data, begitupun dengan ukuran penyebaran datanya ya. Jadi adik-adik pastikan untuk menghafal rumus-rumus yang berkaitan dengan ukuran pemusatan dan penyebaran data. Nah, kita lihat di sini. Diketahui himpunan data X5984, berarti ada satu data yang belum kita ketahui ya. Nah, kemudian kita diminta untuk menentukan hubungan antara P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan. Berarti kita cari dulu untuk nilai dari P-nya ya. Oke, berarti nilai P itu adalah rata-rata data jika X-nya sama dengan 9. Berarti rumus rata-rata itu kan adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, kalau untuk menghitung rata-rata, maka adik-adik tidak perlu mengurutkan datanya. Jadi langsung saja kita ganti X-nya menjadi 9, maka diperoleh 9 tambah 5 tambah 9 tambah 8 tambah 4, itu hasilnya adalah 35, kemudian dibagi dengan berapa banyak data yang ada. Jadi ada sebanyak 5 data. Nah, maka hasilnya adalah 7. Oke, jadi adik-adik nanti di cakarannya tidak usah kita tulis panjang X tambah 5 tambah 9 dan seterusnya, karena ini akan menguras waktunya ya. Oke, jadi langsung saja dicakar berapa hasilnya 9 tambah 5 tambah 9 tambah 8 tambah 4. Gitu ya. Nah, kemudian nilai P sudah ada, kemudian tinggal kita cari untuk nilai Q. Nilai Q itu adalah median jika X sama dengan 4. Nah, median itu kan harus diurutkan datanya sebelum kita menentukan berapa nilai tengahnya atau mediannya. Berarti kita urutkan dari terkecil ke terbesar, maka kalau X-nya 4, kita punya 4 untuk data pertama, kemudian 4 lagi, kemudian berikutnya ada 5, kemudian berikutnya ada 8, kemudian berikutnya ada 9. Nah, karena di sini datanya 5, maka yang menjadi mediannya atau yang menjadi posisi tengah adalah 5. Nah, sehingga kita peroleh nilai P sama dengan 7, kemudian nilai Q sama dengan 5, maka kesimpulannya adalah P lebih besar dari Q. Maka jawaban yang tepat adalah opsi alfa. Oke, semoga untuk soal nomor 7 jelas ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-8. Oke, soal ke-8 juga langganan dalam UTBK ya. Kalau kemarin model soalnya seperti ini, biasanya kalaupun dalam satu subtes tidak ada soal-soal yang seperti ini modelnya, biasanya konsepnya tetap akan digunakan entahkah di bangun datar atau bangun ruang ya. Jadi adik-adik pastikan menguasai konsep dari perbandingan trigonometri ya. Oke. Jika 0 derajat lebih kecil dari alfa, lebih kecil dari 90 derajat, maka clue ini mengarahkan kita kepada kuadran dari alfanya, yaitu sudut yang di antara 0 sampai 90 itu kan adanya di kuadran 1. Nah, kuadran juga mengarahkan kita kepada tanda dari setiap perbandingannya. Nah, di mana kalau untuk kuadran pertama, semua nilai perbandingannya berupa positif ya. Oke, berarti tinggal kita tentukan nilainya nanti. Nah, kemudian diberikan di sini cos alfa. Oke, cos alfa itu 5/13. Nah, sehingga sebelum kita menentukan nilai setiap perbandingannya, kita tentukan dulu nih sudut-sudut yang belum diketahui. Oke, sudut cos alfa itu kan rumusnya adalah samping per
miring. Oke, berarti kan kalau di segitiga siku-siku kita punya istilah sisi samping, sisi depan, dan sisi miring. Berarti di antara ketiga sisi tersebut yang belum ada kan adalah sisi depan. Oke, maka kita cari dulu sisi depan dengan menggunakan konsep teorema Pythagoras. Jadi adik-adik tanpa harus sebenarnya kita menggambar segitiganya, boleh kita tentukan mana sisi yang belum diketahui ya. Oke, berarti untuk sisi depannya kan, maka miring kuadrat dikurangi dengan samping kuadrat. Berarti akar dari 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat, kita peroleh bentuk yaitu 169 dikurangi 25, yaitu akar 144 sama dengan 12. Oke, jadi sisi depannya adalah 12 ya. Nah, berikutnya tinggal kita tentukan nilai dari yang pertama. Oke, yang pertama kan sin alfa. Sin alfa kan rumusnya adalah depan per miring. Nah, berarti depannya tadi yaitu 12, kemudian miringnya itu adalah 13. Maka bisa kita lihat nilainya sama dengan pernyataan pertama, maka satunya benar. Nah, ingat triknya dek, kalau misalkan di PK, subtes PK itu kalau misalkan dapat soal indeks seperti ini, 4 pernyataan kemudian pilihan jawabannya seperti ini, maka ketika kita cek yang pertama dan jawabannya benar, maka tiganya juga langsung benar. Tinggal kita cek pernyataan yang kedua. Nah, pernyataan yang kedua adalah tan alfa. Nah, tan itu kan rumusnya adalah depan per samping. Nah, sisi depannya tadi adalah 12, kemudian sampingnya itu adalah 5. Maka kita cek bandingkan dengan datanya, yaitu 12 per 5. Maka pernyataan kedua juga bernilai benar. Nah, karena pernyataan kedua bernilai benar, maka kita masih lanjut ke pernyataan keempat. Tapi seandainya dua bernilai salah, maka pernyataan keempat juga bernilai salah ya. Oke, nah next kita cek yang keempat yaitu cos alfa apakah lebih besar dari sin alfa. Nah, cos alfa dan sin alfa itu kan sudah kita peroleh, sehingga tinggal kita bandingkan nilainya ya. Nah, cos alfa nilainya tadi adalah 5 per 13, kemudian apakah lebih besar dari sin, yaitu 12 per 13. Nah, membandingkan pecahan itu kalau misalkan kita dapati penyebutnya yang sama, maka tinggal kita perhatikan posisi pembilangnya. Berarti yang pembilangnya besar itu juga memiliki nilai yang lebih besar. Berarti yang besar di sini adalah 12 per 13, maka pernyataan yang diberikan salah. Nah, berarti yang keempat salah, sehingga yang benar hanya 1, 2, dan 3. Maka kita pilih opsi A. Oke, semoga jelas untuk soal yang ke-8. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu di nomor 9. Nah, ini adalah salah satu topik yang masih jarang muncul dalam UTBK, tapi cukup berpotensi dalam UTBK 2026. Jadi adik-adik pastikan direview kembali soal limit yang pernah dipelajari di sekolah ya. Oke, nah misalkan nomor 9, itu diketahui limit X menuju 2 dari sebuah fungsi yang nilainya sama dengan P. Nah, maka kita diminta untuk menentukan hubungan antara P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan. Nah, adik-adik untuk soal limit itu yang pertama harus dicek adalah jenis limitnya. Apalagi kalau misalkan bentuk yang diberikan itu berupa pecahan. Nah, karena setiap jenis limit itu memiliki penyelesaian yang masing-masing berbeda ya. Oke, nah untuk mengeceknya berarti kita cek aja untuk, nah kalau pecahan berarti kita cek yang penyebutnya, berarti kita ganti X-nya menjadi 2 ya, sehingga ini cek dulu. Nah, kita peroleh akar dari, ini 1 dikurang dengan 2, hasilnya kan sama dengan minus 1. Nah, minus 1 ini kan tidak sama dengan 0, berarti pasti ini adalah jenis limit tentu. Nah, berarti kalau misalkan limit tentu, oke, maka penyelesaiannya adalah
substitusi nilai X ke dalam fungsi yang diberikan ya. Oke. Oke, seandainya misalkan nilai atau jenis limit yang diberikan itu bukan limit tentu, maka ada beberapa penyelesaian yang mungkin akan dibahas di lain waktu ya. Nah, jadi untuk soal ini tinggal kita cari nilainya. Nilai limitnya kan adalah P, berarti nilai P bisa kita tulis yaitu limit dari X menuju 2 dari akar X kuadrat dikurang 3X ditambah 11 dibagi dengan 1 dikurang X. Nah, kemudian kita substitusi nilai X sama dengan 2 akan diperoleh bentuk yaitu 2 kuadrat dikurang 3 kali 2 ditambah 11 dibagi dengan 1 dikurang 2. Maka kita peroleh hasil akar 9 per minus 1 berarti hasilnya minus 3. Oke, sehingga nilai P-nya sudah ada, maka P-nya adalah 2 ditambah dengan P. Berarti 2 ditambah dengan minus 3 diperoleh bentuk yaitu sama dengan minus 1. Untuk Q-nya sama dengan minus 3. Nah, maka kalau kita bandingkan antara minus 1 dengan minus 3, maka yang terbesar itu adalah yang berada di posisi sebelah kanan. Maka di antara minus 1 dengan minus 3, yang berada di kanan itu adalah minus 1, sehingga nilai P lebih besar daripada Q. Gitu ya. Oke, semoga jelas untuk materi yang berkaitan dengan limit ya. Oke, adik-adik kita lanjut ke soal yang ke-10. Oke, nah ini terkait dengan geometri. Nah, sebuah tabung memiliki tinggi 4 satuan. Oke, jadi ini ada tingginya. Kemudian berikutnya juga memiliki volume. Jadi kalau misalkan ada sebuah bangun ruang yang diberikan, maka adik-adik bayangkan bangun apa yang diberikan. Apakah memiliki alas sama tutup yang sama, atau alas dengan tip puncak, atau berupa bola. Nah, untuk tabung berarti dia masuk ke kategori yang pertama, yaitu memiliki alas dan tutup yang sama. Sehingga ketika bangun yang memiliki alas dan tutup sama, maka volumenya yaitu luas alas kali tinggi. Nah, seandainya memiliki alas dengan titik puncak, berarti volumenya dihitung dengan 1/3 dikali luas alas dikali dengan tingginya ya. Oke, nah hasilnya kan tadi sama dengan 64 pi. Nah, maka kita jabarkan rumus dari luas alasnya. Tabung itu kan memiliki alas lingkaran, berarti rumus luas lingkaran adalah pi r pangkat 2. Nah, T-nya adalah 4 tadi. Oke, maka kita tinggal jabarkan 64 pi. Nah, kedua ruas mengandung pi, berarti boleh kita coret-coret. Kemudian berikutnya 64 dengan 4 sama-sama kita bagi 4, maka diperoleh bentuk yaitu R kuadrat sama dengan 16. Nah, sehingga nilai R, kalau 16-nya kita akarkan, maka kita peroleh R-nya sama dengan 4. Nah, dapat R sama dengan 4, maka bisa kita menjawab yang pernyataan pertama, yaitu diameter tabung lebih dari 7. Berarti diameter itu kan adalah 2 kali dari jari-jari. Berarti 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, di sini redaksi katanya diameternya lebih dari 7. Nah, 8 ini kan lebih dari 7. Maka pernyataan pertama bernilai benar. Gitu ya. Nah, kita pindah ke pernyataan yang kedua, yaitu luas alas tabung kurang dari 45. Nah, luas alasnya kan berupa lingkaran, berarti luas alas sama dengan pi r kuadrat. Kemudian kita jabarkan, karena R-nya di sini bukan kelipatan 7, maka kita pakai nilai pi yaitu 3,14. Gitu ya. Kemudian kita kali dengan R kuadrat, atau langsung kita ganti aja 4 kuadrat, maka diperoleh bentuk 3,14 dikalikan dengan 16. Nah, ini kan ada perkalian terhitungnya 3 suku dengan 2 suku. Itu kan cenderung lama ya, sehingga bisa kita gunakan penalaran. Jadi 3 kalau kita kalikan dengan 16 itu kan hasilnya 48. Sementara di sini kan 3 lebih. Maka hasil dari perkaliannya pasti akan lebih dari 45. Maka bisa langsung kita tentukan bahwa untuk pernyataan
yang kedua, luas alasnya yang kurang dari 45 itu bernilai salah. Karena ini lebih dari 48 ya. Lebih dari 48, sekian-sekian. Gitu ya. Oke. Nah, pernyataan yang ketiga. Tabung dapat memuat suatu balok dengan ukuran 7 kali 7 kali 3. Nah, kalau kita bayangkan bendanya, berarti untuk tinggi balok dengan tinggi tabung itu kan bisa memuat baloknya ya, kalau dari segi tinggi. Maka berikutnya tinggal kita cek untuk sisi alasnya, apakah memuat sisi alas dari baloknya. Maka bisa kita gambar ilustrasinya, yaitu di sini kan alas tabung berupa lingkaran, kemudian kita gambar sisi baloknya yang berupa persegi. Nah, berarti kalau misalkan balok memuat tabung, kebalik ya, tabung memuat balok, maka diameter dari tabungnya akan lebih besar daripada diagonal sisi dari perseginya. Nah, berarti nilainya adalah berarti tadi kan kalau misalkan diagonal dari jari-jari dari lingkarannya adalah 4, berarti diameternya adalah 8. Berarti 8 ini harus lebih besar daripada diagonal sisi dari perseginya ya, dari baloknya. Berarti kalau rumus diagonal sisi adalah sisi akar 2. Nah, sehingga untuk membandingkan nilainya, kita pastikan bentuknya sama agar mudah kita bandingkan. Maka yang 8 dengan 7 akar 2 kita jadikan akar, sehingga ini bentuknya adalah akar 64. Kemudian apakah lebih besar dari 7 masukkan ke dalam akar, diperoleh bentuk yaitu akar 98. Nah, kalau kita bandingkan nilainya, maka nilai dari diagonal sisi baloknya itu lebih besar daripada diameter dari tabungnya. Maka pasti balok tersebut tidak memuat apabila dimasukkan ke dalam tabung. Maka jawabannya adalah salah. Gitu ya, adik-adik? Oke. Nah, semoga jelas untuk materi yang kita bahas hari ini. Jadi ada 10 soal yang kita bahas terkait dengan pengarang kuantitatif. Semoga adik-adik bisa mereview setiap materi yang Kanana bahas hari ini ya. Dan untuk adik-adik yang tertinggal pembahasan boleh cek di laman YouTube dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Smart School ya. Oke, sekian dari Kanana untuk hari ini. Salam sukses untuk kita semua. Kanana tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.